Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada sore hari ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Masih dengan berhubungan dengan minggu-minggu sebelumnya dan tema bulan ini untuk berjaga-jaga. Renungan pada hari ini saya berikan tema pakailah lengkap seluruh senjata Allah. Ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Satu perikop penuh dengan judul perikop perlengkapan rohani. Bisa lihat di depan atau mau buka Alkitab masing-masing silakan. Saya bacakan. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku bicara. Jadi satu perikop ini berbicara tentang perlengkapan rohani. Tapi sebelum kita bicara tentang perlengkapan rohani, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 10, itu dimulai dengan satu kata. Akhirnya. Akhirnya artinya apa? Ada sebelumnya. Kita lihat dulu. Pertama ada di Efesus 4 ayat 1 sampai 5 ayat 21, itu membahas tentang hidup baru orang percaya. Di dalam dua pasal itu berbicara tentang kesatuan jemaat dan karunia berbeda. Di situ dikatakan bagaimana kita harus mencapai kedewasaan yang penuh. Di dalam Efesus 4:13, kemudian di Efesus 4 ayat 24 dikatakan bahwa kita harus mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita harus hidup benar, harus hidup kudus. Kemudian di Efesus 5 ayat 2 dikata hiduplah dalam kasih. Ini bicara tentang hidup baru orang percaya. Baru kemudian di pasal berikutnya, pasal 5 ayat 22, Paulus bilang tentang hubungan keluarga orang percaya. Di Efesus 5 ayat 22 sampai 3 dikatakan bagaimana kasih Kristus adalah dasar dari hidup suami istri. Efesus 6 ayat 1-9 bicara tentang taat dan kasih dalam keluarga. Baru yang ketiga dia bicara tentang perlengkapan rohani. Dari tiga ini saya mau sampaikan bahwa sebelum kita berbicara perlengkapan rohani, bicara tentang peperangan, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang 1 sampai 2 itu sudah dilakukan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai hidup baru, meninggalkan hidup yang lama, berputar 180 derajat, tinggalkan dosa lama, hidup baru, hidup benar, hidup kudus, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan? Itu secara pribadi. Kalau itu udah beres, yang kedua, bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu sekalian? Bagaimana hubungan suami istri, ayah, ibu dan anak? Apakah sudah beres? Kalau belum beres, bereskanlah di dalam Tuhan. Alasannya kenapa? Karena ketika kita masuk di perlengkapan rohani yang bagian ketiga, Efesus 6 ayat 10 sampai 20, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 belum beres, kita belum hidup baru, masih bergelut dengan hidup lama kita. Keluarga kita masih banyak percetokan, perselisihan.
kita gunakan perlengkapan rohani pun percuma. Kenapa? Kita akan diserang dulu. Keluarga kita diserang. Kenapa? Keluarga belum beres. Hidup kita masih dalam hidup lama, gampang diserang. Jadi sebelum kita masuk, saya rindu kita ambil komitmen sore hari ini untuk saya mau punya hidup baru dalam Tuhan. Tinggalkan kehidupan lama. Kalau keluarga saya masih belum beres, saya mau berdoa supaya ada pemulihan. Hubungan suami istri, ayah dan anak dibereskan. Ketika hidup pribadi beres, hidup baru kita sudah mulai berjalan, keluarga yang dipulihkan Tuhan, kita pakai perlengkapan senjata Allah yang kita bahas nanti, iblis akan susah mengalahkan kita. Kenapa? Yang paling celah, yang paling gampang adalah pribadi kita dan keluarga kita. Kita lihat, kita lanjut lebih dalam. Kalau kita udah punya hidup yang baru, punya keluarga yang berkenan di dalam Tuhan, di ayat 10 dibilang, hendaklah kamu kuat. Kuat di mana? Ada dalam dua hal. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Ini bicara tentang kita menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sini ketika Daud mengalami kekalahan demi kekalahan, keluarganya dan keluarga anak buahnya di Israel diculik oleh musuh, biasanya segala macam buat down. Tapi Daud mengambil keputusan, saya mau tetap percaya, saya mau tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk menggunakan perang, Tuhan ingin kita kuat dulu. Ada komitmen dari kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Baru kemudian lanjut yang berikutnya. Efesus 3:16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kalau kita udah ambil komitmen, saya mau kuat di dalam Tuhan, saya mau percaya Tuhan, Tuhan akan ambil langsung tindakan, saya menguatkan kamu. Allah menguatkan dan meneguhkan kita ketika kita mau berserah. Kalau kita maunya mengandalkan diri sendiri, susah. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita turun tangan untuk mengatasi masalah kita, Tuhan angkat tangan, dia coba jalannya sendiri. Coba atasi masalah kamu sendiri. Tuhan angkat tangan. Tapi ketika Tuhan, saya angkat tangan, masalah saya begini berat, keluarga saya banyak masalah, usaha saya banyak masalah, saya angkat tangan. Saya percaya Tuhan adalah kekuatan saya. Tuhan turun tangan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, kita coba atasi sendiri, Tuhan angkat tangan. Kita lihat yang kedua. Kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5b berkata begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bicara tentang di dalam perikop tentang pokok anggur. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak ada apa-apa. Keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua dari Tuhan. Makanya dikatakan kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kita nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kita lihat juga di 2 Korintus 12 ayat 10b. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus bilang begitu. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kok kontradiksi? Kita lihat kalimat, jika kita lemah, maka kita akan kuat karena kuasa Tuhan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai perlengkapan rohani, kita mesti tahu kekuatan kita dari mana, kelemahan kita membuat Tuhan berkuasa atas kita. Itu ayat 10. Kalau kita sudah bisa kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa Tuhan, baru Tuhan bilang, kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pertama, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Waktu di awal kebaktian kita nyanyi, melawan tipu muslihat iblis. Saya mau sampaikan sedikit bahwa firman Tuhan tidak cuma diperkatakan, tapi juga dinyanyikan. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan bisa mengalahkan iblis, bukan cuma apa yang dikatakan firman Tuhan, tapi ketika kita nyanyi dengan iman, iblis dikalahkan. Contoh di Alkitab paling gampang sederhana saja. Daud
ketika badai bernyanyi, ketika Saul banyak masalah pikirannya, Saul tenang. Kuasa pujian. Jadi kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, supaya kita dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu. Yang ketiga, supaya kita dapat berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Coba kita lihat bahwa mungkin di bahasa Indonesia nggak kelihatan, tapi di bahasa Inggris itu ada kesamaannya. Stand, withstand, stand firm. Tuhan ingin kita mengenakan perlengkapan Allah supaya kita bisa berdiri kuat. Tentu bukan kekuatan dari dalam kita, tapi dari Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Ada satu contoh cerita di zamannya Daud. Satu ayat saya ambil. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Jarang ceritakan ayat ini tapi saya bacakan. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi dan tentara telah melarikan diri dari hadapan Filistin, maka berdirilah ia sama anak Age itu di tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Ini merupakan contoh bagaimana semua orang yang pergi tapi satu orang tentara, salah satu pahlawannya Daud, dia berdiri di tengah ladang, dia tidak ikut kabur bersama teman-teman tentara lain, dia mempertahankan apa yang dia berdiri, ladang itu, dan akhirnya kita lihat memukul kalah orang Filistin. Contoh ini yang Tuhan ingin kita hadapi sekarang, kita alami. Kita berdiri, bukannya kita berdiri lawannya apa? Duduk, santai, malas. Berdiri artinya kita siap. Kita kuat. Melawan siapa? Melawan iblis. Tentu dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi di ABC ini saya mau sampaikan bahwa kita harus berdiri, bertahan sampai garis akhir, setia sampai Tuhan, apapun yang kita hadapi. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Indonesia adalah negara yang banyak agama, masih ada toleransi. Tapi kita nggak tahu 10-15 tahun lagi, kalau pemimpin berganti, dan kita dilarang beribadat, apa kita tetap berdiri teguh dengan iman kita? Itu ujian kita. Kita lihat, kenapa kita harus mengenakan semua senjata Allah? Karena tadi dalam lagu pertama dibilang perlawanan, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging kan kelihatan. Saya bisa kelihatan karena ada daging. Kalau saya luka keluar darah, kelihatan. Tapi lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi kita lihat, saya tampilkan langsung 4. Dikatakan di ayat 12 melawan pemerintah-pemerintah. Bahasa Inggrisnya authorities. Melawan penguasa-penguasa, bahasa Inggrisnya powers. Melawan penghulu-penghulu, bahasa Inggrisnya rulers. Melawan roh-roh, spiritual force. Itu lawan kita. Nggak kelihatan. Contohnya gimana? Apa yang mereka lakukan? Saya perlu sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Yang tadi saya katakan, pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat itu merupakan lawan kita. Tentu kita harus tahu lawan kita mau bikin apa. Dan kita bersyukur firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kasih tahu ada 10. Secara cepat saya bacakan. Yang pertama, strategi cara iblis menjatuhkan kita, berdusta, berbohong, dan menipu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kisah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nomor 2, menutupi pikiran. Pikiran kita mantap tutup. Kita nggak terbuka. Kita nggak gampang terima firman Tuhan, nggak gampang diajar. Iblis bisa seperti itu, menutup pikiran kita. Yang ketiga, menyamar sebagai malaikat terang. Mungkin dia adalah teman kita, seiman pula.
Tuhan bisa pakai teman kita untuk membuat kita jatuh. Kenapa? Mungkin dia nggak punya hubungan erat dengan Tuhan. Kristen tapi cuma Kristen KTP. Iblis bisa pakai dia buat kita jatuh dalam dosa. Menyamar sebagai malaikat terang. Yang keempat, mengelabui dengan mujizat palsu. Datang ke dukun dan sembuh. Mujizat palsu. Jadi kita percaya pada dukun itu. Padahal itu cuma akal-akalan iblis. Nomor 5, mencobai. Matius 4 ayat 11, Lukas 22 ayat 3-6. Contohnya Tuhan Yesus dicobai. Tapi Tuhan Yesus menang. 6. Mencuri benih firman Allah. Markus 4 ayat 15. Kalau Bapak Ibu baca tentang perumpamaan tentang gembala yang penabur benih. Ada benih yang tumbuh subur, ada benih yang air mati. Benih itu berbicara tentang firman Tuhan. Bisa iblis bisa mencuri benih firman Allah. Caranya gampang. Kita dengar saat ini, kita ambil komitmen, keluar dari sini, balik kehidupan lama. Itu kerjaan siapa? Kerjaan iblis. 7. Menggunakan penyakit. Kita diserang penyakit. Membuat kita apa? Kita nggak percaya Tuhan. Tapi ingat, Tuhan juga bisa menggunakan penyakit ketika kita berdoa dan Tuhan sembuh. Bisa. Penyakit itu netral, bisa disebabkan oleh macam-macam. Tapi iblis bisa gunakan penyakit. Membuat kita akhirnya tidak percaya. Padahalnya apapun penyakit ya penyakit. Kalaupun akhirnya kita nggak sembuh, kita tetap percaya bahwa mungkin ini adalah cara Tuhan untuk manggil kita pulang. Delapan, membunuh. Kalau misalnya ada penginjil-penginjil, orang datang ke dalam satu suku pedalaman, menginjil kemudian mereka dibunuh, kerjaan siapa? Kerjaan iblis. Kenapa? Dia nggak senang kalau ada orang yang bertobat. Martir-martir Rasul pada mula-mula juga begitu. Digocok, dikerjai iblis sampai mati. Tapi ingat, mereka mati dalam Tuhan. Tetap setia sampai akhir. 9. Menghambat pemberitaan Injil. Paulus mencoba memberitakan Injil ke beberapa tempat, tapi dituliskan di 1 Tesalonika 2, 17-18, dia nggak bisa ke sana. Kenapa? Ada banyak halangan. Iblis mencoba menghambat. Yang ke-10, menuduh dan mendakwa. Dikatakan kita sudah benar, dibenarkan oleh Tuhan, tapi iblis bilang, kamu kan dosanya kamu ini. Kemarin kamu berbuat dosa lagi. Padahal Tuhan bilang kalau kita berdosa, mengaku dosa, Tuhan ampuni. Iblis paling gampang mengerjakan yang 10 ini, nomor 10. Menuduh dan mendakwa, akhirnya kita bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jauh. Terprosok dengan strategi iblis. Inilah 10 strategi cara iblis berperang lawan kita. Saya perlu sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana kita melawannya dengan perlengkapan senjata Allah. Contoh dalam Alkitab bagaimana mereka bisa menghancurkan seseorang, kita lihat di Ayub. Ayub diserang. Di ayat 1 ayat 15, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Iblis menggunakan orang Syeba untuk memukul Ayub. Makanya tadi dikatakan dia adalah penguasa, pemerintah, penghulu. Dia bisa gunakan orang. Di ayat 16a, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Iblis menggunakan api dari langit untuk menghancurkan apa? Ternak-ternak Ayub. Kerjaan siapa? Kerjaan iblis. Ayat 19a, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilananya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Angin ribut iblis bisa pakai. Yang terakhir, Ayub 2:7b, ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari tapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub diserang habis-habisan. Ayub bisa bertahan? Bertahan. Bagaimana akhirnya? Tuhan kembalikan. Saya perlu kasih gambaran ini supaya Bapak tahu bahwa Ayub diserang iblis, dicobai iblis, dia sempat down dan segala macam.
Tapi akhirnya Ayub bertahan dan dia dipulihkan. Coba lihat bagian bawah. Di bagian bawah dikatakan Kolose 2 ayat 15. Tuhan Yesus berkata begini, Rasul Paulus berkata begini, Ia, Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang tadi dikatakan semua pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di mana di kayu salib. Problemnya ada sekarang, Tuhan udah menang. Kitanya udah menang belum? Tergantung. Kita menggunakan kekuatan sendiri atau pakai kekuatan Tuhan? Kita mengandalkan diri sendiri atau menggunakan senjata dari Allah? Jadi di ayat 14 sampai 17 digambarkan apa yang perlu kita kenakan sehingga kita bisa bertahan seperti Ayub. Memang di dalam cerita Ayub tidak digambarkan senjata apa yang dipakai Ayub, tapi itu merupakan contoh bagaimana Ayub diserang habis-habisan sama iblis dan dia bisa bertahan. Saya kasih gambar di sini orang Romawi karena Paulus tulis dia hidup di zaman orang Romawi. Kalau kita bicara tentang prajurit di zaman lalu, dia pakai baju seperti ini. Kita nggak bisa mengambil contohnya prajurit zaman sekarang. Kalau zaman sekarang semua pakai baju apa? Loreng. Kalau di hutan lorengnya hijau, kalau di padang gunung lorengnya coklat. Kenapa dia pakai loreng? Supaya nggak kelihatan. Beda dengan pertempuran kita, pertempuran rohani. Kita adalah anak terang. Senjata yang kita gunakan adalah senjata terang. Roma 13 ayat 14 berkata, gunakanlah senjata terang. Karena Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Jadi artinya apa? Kita berdiri seperti kita, kalau Bapak Ibu belajar tentang terang dan garam. Terang apa? Kelihatan. Semua orang lihat. Kalau semua lihat gampang diserang. Makanya senjata semua ini 5 untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Kita lihat. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Bahasa Inggrisnya belt of truth. Yang kedua, baju zirah keadilan. Breastplate of righteousness. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Shoe of gospel of peace. 4, perisai iman. Shield of faith. 5, ketopong keselamatan. Helmet of salvation. 6, pedang roh, yaitu firman Allah, sword of spirit. Saya coba gambarkan satu-satu supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara gunakannya dan apakah sudah dimiliki atau tidak. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran, belt of truth. Saya kasih gambar pojok kiri, jadi belt ya ikat pinggang ya. Amsal 31 ayat 17 berkata begini, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ikat pinggang itu melambangkan kekuatan. Kenapa? Semuanya digantung di situ. Pedang digantung di situ. Segala pelindung-pelindung semua taruh di situ. Merupakan simbol kekuatan. Dari mana kekuatan kita? Yesus adalah kebenaran. Dikatakan tadi, ikat pinggang kebenaran. Jadi kekuatan kita ya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 6a, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kalau kita awalnya kita adalah hidup dalam dosa, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat, Tuhan Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, dikatakan Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca itu adalah kebenaran. Itu standarnya, itu yang buat kita kuat apa? Kita percaya Tuhan, kita gunakan firman Tuhan. Nah, ini yang tadi saya bahas tadi. Mengenakan manusia baru yang lahir dalam kebenaran. Di Efesus 4 ayat 24 berkata begini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru digambarkan di sini adalah orang yang lahir baru dan hidup dalam kebenaran. Awalnya dibenarkan oleh Allah, kemudian hidup dalam kebenaran.
Jadi kalau kita dibilang kita menggunakan ikat pinggang kebenaran, maka hidup kita adalah dalam kebenaran. Patokannya apa? Firman Tuhan dan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan iblis adalah dusta. Maka kita sebagai orang benar, anak terang, berkata kita harus buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Nggak mungkin kita bisa hidup dalam sehari demi sehari kalau kita hidup dari satu dusta ke dusta lain. Nggak bisa. Kita harus hidup benar. Kenapa? Karena acuan kita, standar kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus, yang adalah kebenaran yang menjadi panutan kita. Jadi ikat pinggang kebenaran, belt of truth, berbicara bahwa kebenaran adalah kekuatan kita. Kebenaran yang dari Tuhan Yesus dan kebenaran yang lahir dalam kehidupan kita karena kita hidup baru dan berkata benar, bukan berkata dusta. Kita lihat yang kedua. Baju sirah keadilan dan kebenaran. Ini ada sedikit berbeda ya. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat di kita bahasa Indonesia dibilang baju sirah keadilan. Tapi bahasa Inggrisnya breastplate of righteousness. Terjemahannya ada kemiripan antara keadilan dan kebenaran. Di mana bagaimana kita hidup. Ayub 41 ayat 13a berkata begini. Baju zirahnya berlapis dua. Siapakah yang dapat menembusnya? Kalau tadi ikat pinggang melambangkan sesuatu kekuatan, maka baju zirah itu melambangkan pelindung. Siapa yang dapat menembusnya? Baju zirah kalau lihat di gambar itu menutupi dari leher sampai ke pinggang. Pelindung kita dari serangan panah iblis. Kita lihat pertama. Bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenaran Allah yang anugerahkan. Kalau kita mengandalkan kebenaran kita, kehidupan kita sehari-hari, kita dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Tapi kalau kita dengan kebenaran yang Allah anugerahkan, susah. Kita lihat ayatnya. Efesus 3 ayat 8. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kita menggunakan baju zirah keadilan kebenaran ini menutupi tubuh kita yang mungkin saat ini masih jatuh bangun dalam dosa, tapi tutupi oleh kebenaran Allah. Sehingga nggak gampang diserang oleh iblis. Dan apa aplikasinya? Ketika kita memakai baju zirah keadilan atau kebenaran. Aplikasinya ada di Efesus 5 ayat 8-9. Hidup sebagai anak terang yang berbuahkan kebenaran. Sebagai anak terang, tadi saya katakan, senjata terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang apa? Orang lain semua lihat. Kalau anak terang melakukan sesuatu yang salah, kelihatan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bagaimana dengan hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian sehari-hari? Apakah sudah muncul adanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Awalnya kita dibenarkan oleh Tuhan, benar. Tapi enggak cuma sampai itu, kita harus melakukan sesuatu. Hidup kita harus ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran di paling bawah. Efesus 5 ayat 9. Keadilan, kebenaran, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita nggak punya, itu sama seperti gambar di sini. Ada panah iblis, memang nggak tembus di depan, tembusnya mungkin di ketek, tembusnya mungkin di pinggang. Kenapa? Karena kehidupan kita nggak kudus. Kita nggak adil dengan teman kita. Pilih kasih. Kita nggak benar hidupnya, kita nggak baik. Kenapa? Seringkali kita buat jahat sama orang lain. Malam ini kita mengambil komitmen. Saya tidak mau kalah dalam perjuangan saya bersamamu Tuhan. Saya mau hidup benar, saya mau hidup baik, saya mau hidup adil. Artinya, saya mengenakan baju zirah kebenaran. Breastplate of righteousness.
Sehingga kalau kita punya itu nggak mungkin tembus. Ada contoh sebenarnya yang mungkin Bapak Ibu sering lihat. Baru-baru tahun lalu. Ahok, Basuki Cahayapurnama. Hidupnya benar nggak? Benar. Adil nggak? Adil. Kenapa? Dia tolong orang. Ketika jadi anggota DPR, teman-temannya terima korupsi, uang, dia enggak. Tapi kalau dia berakhir di penjara, cuma satu, terpleset dia di lidah. Apakah perkataan kita mengatakan perkata benar? Tidak emosional. Ketika dia penjara, dia ngaku bahwa saya harus kendalikan lidah saya. Kalau dia bisa menahan pembicaraan dia waktu dia ngomong di Pulau Pramuka, mungkin gubernur kita masih sama. Contohlah dia. Jangan sampai jatuh karena mulut kita. Mulut kita berkata-kata tidak adil, mulut kita berkata-kata yang tidak baik, mulut kita berkata-kata yang kotor, mulut kita berkata-kata yang tidak benar tentang hal yang jahat. Hati-hati. Orang banyak serang Ahok. Cuma satu kalimat lah ya. Satu event dari panjang semua kehidupan dia sebagai mungkin dari parlemen, DPR, DPRD. Cuma satu kali bikin kesalahan. Masuk penjara. Seperti itu. Panah iblis cuma butuh satu masuk. Di mana kita lemah, kita bisa kalah. Supaya kita kuat, sederhana. Andalkan Tuhan. Jadilah anak terang yang berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Kita lihat perlengkapan yang ketiga. Itu gambar kaki. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, shoe of gospel and peace. Saya ada satu contoh. Di Ulangan 29 ayat 5. Ini cerita tentang bangsa Israel. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun. Baju sama, kasut yang sama. Nggak rusak. Ulangan 29 ayat 5 berkata begitu. Di sini saya mau kasih gambaran bahwa kasut itu melambangkan pergerakan, perjalanan. Dan contoh dari Tuhan Yesus adalah kita bisa lihat di Efesus 2:17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan damai sejahtera untuk semua. Dari yang gak punya rumah, yang sakit, menderita, dikuasai iblis, semua Tuhan sampaikan berita damai sejahtera. Dia gak pilih kasih. Terus yang harus kita lakukan apa? Kalau kita harus memiliki kasut kerelaan memberitakan Injil. Di Yesaya 52:7a berkata begini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ini seumpama kayak kita di lembah sedang sedang dikelilingin oleh musuh. Tiba-tiba datang dari sana, akan ada datang pengirim berita bahwa tenang, bala bantuan datang. Seperti itu. Kita, Tuhan minta membawa berita damai, kabar baik yang bawa pengharapan buat orang lain. Caranya gimana? Ya kita sharing lah. Sharing bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Sharingnya kemana? Ke teman, rekan-rekan percaya, teman seiman, mungkin di tempat usaha, tempat kerja, cerita saja bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Itu adalah kasut kerelaan hati. Kenapa? Orang yang mendengar kesaksian kita kemungkinan akan dikuatkan. Kenapa? Mungkin dia juga sedang dalam peperangan rohani. Kita cerita bagaimana keluarga kita dipulihkan Tuhan. Kita cerita kepada orang lain yang mungkin dalam kondisi yang sama. Oh iya, Tuhan bisa tolong dia. Masa Tuhan nggak bisa tolong saya? Berdoa saja, Tuhan kasih pemulihan. Kesaksian kita menguatkan orang lain. Jadi ada lagu lama, tapi buat saya itu merupakan lagu yang harus kita selalu dengar. Hitung berkatmu satu-satu, nggak cukup minggu ini apa enggak. Tiap hari Tuhan kasih berkat, penyertaan, pemulihan. Setiap hari ada cerita. Buktinya apa? Facebook tiap hari orang bisa bikin status.
Masa kebaikan Tuhan nggak bisa diceritakan? Ada teman saya tiap hari ubah status. Coba status itu bisa menjadi berkat buat orang lain, silakan. Saya salah satu yang suka nonton film, tapi filmnya yang khusus. Saya kasih gambar ini satu contoh yang bagus. Ada satu film layar lebar, judulnya Hacksaw Ridge. Ini kisah nyata dari seorang yang namanya Desmond Doss. Saya bacakan. Dia adalah prajurit medis yang mendapatkan penghormatan dan penghargaan karena keberanian, tidak mementingkan diri sendiri, belas kasihan dan pengorbanannya untuk menyelamatkan 75 prajurit dalam perang Okinawa tanpa membawa senjata. Kok dia nggak bawa senjata? Karena dia merupakan Kristen yang taat dan kebetulan dia ikut aliran gereja Advent, di mana waktu itu nggak boleh pegang senjata, nggak boleh ikut perang. Tapi dasar hatinya bilang, kalau teman-teman saya ikut perang, saya juga mau ikut perang. Tapi saya nggak mau bawa senjata. Solusinya prajurit medis. Prajurit medis. Prajurit medis itu apa? Ada yang luka, bawa tembak, saya dibebat, pertolongan pertama dibawa balik. Ini kisah nyata. Dia maju ke medan pertempuran, tidak bawa senjata, cuma apa? Dia cuma lari dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Contohnya kayak gini, gambar ini. Itu pistol di kiri itu pistol temannya, bukan dia. Dia nggak bawa pistol. Dia cuma bilang apa? Saya mau selamatin orang lain supaya selamat. 75 orang di tengah desingan peluru dan segala macam. Kalau Bapak pernah baca sejarah, perang Okinawa itu salah satu perang yang brutal. Untuk merebut itu, untuk maju ke Jepang, pengorbanannya banyak sekali. Dan orang ini dapat penghargaan, ini yang di atas ini, yang biru, itu adalah Medal of Honor. Kenapa? Karena dia terluka di perang untuk menyelamatkan orang lain. Perkataan dia dikatakan sini, Lord, please help me get one more. Kenapa? Dalam kejadian film itu cukup panjang, tapi digambarkan bahwa banyak teman dia yang ditinggal di medan perang. Kenapa? Karena harus mundur. Amerika kadang maju, kalah, mundur lagi. Dia, saya nggak mundur. Saya tetap di depan, teman-teman yang luka saya bawa belakang. Dia bawa ke belakang. Ini gambar contoh bahwa dia bawa ke belakang. Dia tarik ke belakang satu-satu. Ada berapa? 75. Artinya 75 kali bolak-balik. Maju ke depan, cari teman, bawa balik. Cerita ini mungkin kisah nyata tapi tidak terkenal. Kenapa? Karena unik sekali. Kebetulan saja film ini disutradarai oleh Mel Gibson yang bikin The Passion of Christ. Diangkat bagaimana orang Kristen, ini orang Kristen, jadi tentara dan diberkat. 75 orang bisa selamat. Walaupun dalam kondisinya kalau lihat di filmnya parah. Ada yang kakinya mesti diamputasi sebelah, ada yang tangannya mesti diamputasi sebelah, ada yang istilahnya dua matanya buta. Tapi 75 orang bisa hidup walaupun dengan keterbatasan. Kenapa? Karena Desmond Doss. Kenapa saya ceritakan ini? Ini merupakan tunjukan bahwa kasut kerelaan untuk membawa kabar baik. Modal dia cuma apa? Jalan, lari ke depan, bawa teman yang terluka, bawa ke belakang. Cuma jalan. Tuhan Yesus bilang kita harus punya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Modal kita cuma jalan ke rumah teman, apa kabar? Baik. Bagaimana kehidupan? Wah, banyak masalah. Ceritakan pertolongan Tuhan. Berikan kesaksian. Mungkin gak lama. Ujungnya apa? Mungkin, iya. Tuhan terima kasih untuk kesaksiannya, itu menguatkan saya. Orang ini bisa melambangkan 75. Kita juga bisa. Kalau teman-teman kita ada yang jatuh karena pertempuran rohani, datang. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, ceritakan bagaimana Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati kita. Otomatis dia akan dikuatkan. Kita lihat perlengkapan yang keempat, perisai iman, shield of faith. Di 2 Samuel 22:31 berkata begini, adapun Allah yang jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perisainya bukan cuma tadi breastplate, baju zirah, tapi juga perisai, shield, menggambarkan perlindungan.
Bagaimana kita bisa berlindung? Sederhana sekali. Percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 2:20b berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Kalau kita diombang-ambingkan dengan banyak ujian, banyak masalah di pekerjaan, di kuliah, di sekolah, di kantor, percaya Tuhan. Mungkin masalah itu iblis gunakan supaya kita jatuh. Percaya pada Tuhan. Kamu akan teguhkan. Bukan cuma percaya. Lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5:9 berkata begini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di sini mau disampaikan bahwa yang mengalami pertempuran rohani bukan cuma kita. Semua yang di sini mengalami pertempuran rohani, bedanya masing-masing beda-beda. Ada satu iblis nyerang kuliahnya, ada satu iblis kerjang keluarganya, ada satu yang lain iblis nyerang pekerjaannya, macam-macam. Lawan dengan cara punya iman yang teguh. Iman datangnya dari mana? Roma 10:37, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa iman kita bertumbuh sehingga perisai iman kita kuat? Dengar firman Tuhan. Bukan cuma hari Minggu, hari biasa juga bisa. Di dalam buletin kita ada renungan, itu bisa menjadi penguatan kita. Kalau rasa, wah fontnya kecil, sekarang ada Alkitab audio. Saya pernah beli di Alkitab audio. Jadi CD masukin, pencet play, 12 jam muter dari Kejadian sampai Wahyu bisa. Kebetulan saya menggunakan cara itu untuk baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Dari pendengaran firman Tuhan, iman timbul dan makin tumbuh. Ada satu rumus yang dulu saya pernah dapat, iman sama dengan percaya plus pengakuan plus perbuatan. Iman, percaya itu dalam hati, orang ada yang tahu. Mesti ditimbulkan perkataan, pengakuan. Tuhan, saya mengenalkanmu, saya percaya padamu. Bukan cuma ngomong tapi lakukan. Dengan cara berdoa, serahkan semuanya pada Tuhan. Iman sama dengan percaya, tambah pengakuan, tambah perbuatan. Dengan cara itu, semua panah iblis gak gampang masuk. Kenapa? Firman Tuhan. Kita lihat peralatan yang kelima, senjata yang kelima, ketopong keselamatan, helmet of salvation. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4a. Jika Injil keselamatan yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Lihat bagian yang belakang. Ia tertutup untuk mereka yang binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak orang gak percaya, banyak orang jatuh, kenapa? Dari pikirannya. Orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Banyak orang jatuh dalam dosa karena pikirannya. Pikirannya kotor, motivasi yang gak baik, ingin menjelekkan orang lain, banyak hal. Karena itu, supaya dia tidak dibutakan oleh ilah zaman ini, yang pertama kita harus apa? Taklukkan pada Kristus. Ketika kita pakai ketopong keselamatan, di mana ketopong itu kayak helm ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kita naik motor, kalau ada orang yang sampai sekarang saat ini naik motor nggak pakai helm, biasanya kan ditilang. Tapi kalau kecelakaan biasa lebih parah dibanding nggak ada helm. Prinsipnya bersama dengan sini. Ketopong keselamatan. Injil keselamatan itu yang membuat kita bisa, pikiran kita takluk pada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita punya pikiran yang jelek, ikut aliran aturan-aturan dunia, taklukkan pada Kristus.
Ketopong keselamatan bicara tentang pikiran yang selalu dipenuhi dengan kabar keselamatan. Kabar Tuhan, kabar damai sejahtera. Bukan cuma ditaklukkan pada Kristus, tapi juga dibaharui. Efesus 4 ayat 23 berkata begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan Yesus rindu memperbaharui roh kita dan pikiran kita. Caranya bagaimana? Ya, serahkan hidup kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bukan dengan bacaan-bacaan duniawi. Sehingga pada satu saat pikiran kita bisa seperti ini. Pikiran yang diubahkan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu pikiran-pikiran yang bersumber pada Injil keselamatan Allah. Seringkali kita jatuh karena pikiran kita. Karena kenapa? Karena kita nggak menaklukkan pada Kristus. Perlu ditutupi dengan ketopong keselamatan, Injil keselamatan, sehingga kita tahu saya udah diselamatkan. Karena itu cara berpikir saya harus cara berpikir seperti Kristus. Senjata yang keenam, ini merupakan satu-satunya senjata yang untuk menyerang. Di Ibrani 4 ayat 12 berkata begini, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita sedang bergumul, mempertimbangkan apakah ini benar atau salah, apakah cara usaha saya, cara kerja saya ini benar atau salah, patokannya gampang. Firman Allah. Membedakan pertimbangan dan pikiran. Kenapa patokan firman Allah? Karena firman Allah punya manfaat. 2 Timotius 3:16 berkata begini, segala tulisan dilahirkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita salah, yang tunjukkan kita salah siapa? Firman Tuhan, ini salah. Kalau kelakuan kita nggak benar, perlu diperbaiki, patokannya apa? Firman Tuhan. Kalau kita ingin mendidik orang-orang sekitar kita, anak kita, supaya hidup dalam kebenaran, patokannya apa? Firman Tuhan. Itu adalah manfaat firman Tuhan. Sehingga kita bisa istilahnya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu membedakan. Enggak cuma itu ternyata. Firman Tuhan bisa buat menyerang dan mengalahkan. Contohnya di Matius 4 ayat 7, 7 dan 10. Ini cerita bagaimana Tuhan Yesus dicobai. Dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya lagi, ada pula tertulis. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis. 3 kali iblis nyerang, iblis mencobai, Tuhan balas dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma buat mengajar, membuat kita yang tadinya salah jadi benar, yang tadinya kelakuan kita nggak benar jadi benar, hidup kita yang tadinya brengsek jadi benar, tapi kita juga bisa menyerang. Iblis nyerang, terbalas dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Kita juga mesti tahu dulu firman Tuhan seperti apa. Ya baca firman Tuhan. Kita balik ke depan. Tadi di ayat 14 sampai 18 kita dibilang bahwa ada 6 senjata, tapi saya bacakan sekali lagi. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangnya kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kenapa saya balik ayat ini? Kalau Bapak Ibu lihat bagian ada huruf besar A, B, dan C, itu adalah standar seorang prajurit Allah. Standar prajurit Allah, kita lihat dulu 2 Timotius 2:3-4 berkata begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus,
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mengusingkan dirinya dengan segala soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dikatakan sini prajurit yang baik. Prajurit yang baik itu menderita. Kita mungkin masuk dalam peperangan rohani ada penderitaannya. Bagaimana kita menghadapi itu? Tuhan Yesus, Rasul Paulus kasih gambar ada 3 hal. Kalau tadi itu perlengkapan yang mengenai kita. 3 ini merupakan boleh dibilang adalah bagaimana cara kita bersikap. Bagaimana kita belajar? Mazmur 144 ayat 1a berkata gini. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur. Jadi kalau kita mengenal senjata Allah nanti di rumah, gimana ya melawan iblis? Ingat, komandan kita Tuhan Yesus, instruktur kita Tuhan Yesus. Baca Alkitab, dalami firman-Nya, kita diajar lagi. Bagaimana kita bertempur melawan iblis. Dan Tuhan ajarkan 3 ini. Yang pertama, berdiri tegap dengan seluruh senjata Allah. Seluruh, nggak cuma 1. 6 yang kita pakai. Bukan cuma berdiri tegap, tapi kita juga perlu yang ini. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Di Yudas 1 ayat 20 berkata begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Setiap kita ketika sudah percaya menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamat, ada Roh Kudus yang menjadi penghibur penolong kita. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan katakan kenakan senjata Allah. Udah, berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu dalam roh. Roh Kudus ikut bantu kita dalam doa kita. Dalam peperangan, bagaimana kita tahu bahwa kita harus maju, bagaimana kita harus bergerak ke kiri, bagaimana kita harus mundur. Pasti ada apa? Ada komando, ada yang kasih tahu. Maju kanan, maju kiri. Nah, poin kedua B ini adalah komandonya, komunikasinya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan baik? Tenang aja, Tuhan Yesus nggak tinggalkan. Dia kasih satu alat komunikasi yang bisa 24 jam. Yaitu berdoa setiap waktu dalam roh. Mungkin kita jatuh bangun. Iblis serang kita, jatuh. Bangun lagi. Iblis serang kita, jatuh lagi. Ingat, ada alat berikutnya. Berdoa dalam roh. Berdoa supaya Tuhan kasih kita kekuatan, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Bukan cuma itu, yang ketiga. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Bukan cuma berdiri, berdoa, tapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya melek. Melek bukan karena minum kopi, tapi melek kenapa? Lihat siapa yang nyerang kita, di sekeliling kita ada siapa. Lukas 21 ayat 36a berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Kita nggak tahu hari depan kita bagaimana, apakah negara kita makin baik atau tidak, apakah kita diizinkan untuk berbakti atau tidak, apakah keluarga kita makin baik, usaha kita makin baik, pekerjaan kita makin baik atau tidak, kita nggak tahu. Modal kita cuma 3 ini, berdiri teguh, gunakan senjata Allah semuanya, berdoa dalam roh, Roh Kudus bantu kita dalam setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, berjaga dalam doa. Berjaga artinya kita tidak lengah. Kita lihat ada serangan, mungkin serangan kaki kita, serangan ke orang tua kita, serangan ke anak kita tutup bungkus dalam doa. Makanya kalau Bapak Ibu pernah belajar dalam doa, ada namanya doa peperangan. Ini yang bagian B tadi, doa peperangan. Kenapa? Supaya orang yang diserang Tuhan bungkus. Firman Tuhan tidak seperpanjang, tapi saya rindu dari bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar bahwa kita dalam peperangan, kita dalam suatu perjuangan, dan untuk menang kita dibilang kita adalah pemenang. Benar, kita adalah pemenang. Problemnya yang menang itu Tuhan Yesus. Kita bisa menang kalau kita mengenakan Tuhan Yesus, kalau kita menggunakan senjata yang dimiliki Tuhan Yesus. Senjatanya apa? Kita tadi belajar. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan memberitakan damai sejahtera, pedang roh, ketopong keselamatan. Kenakan semua baru kita bisa menang. Bukan cuma mengenakan, kita juga perlu berdoa dan berjaga-jaga. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.